Dengan langsung malam hari ini bahwa perlu saya laporkan dari Cikarang bahwa sedang terjadi tindakan union busting di PT Epson Indonesia. Nah, kebetulan di sini ada Presiden SPGI Bung Haji Abdul Bais yang juga korban union busting itu. Nah, coba jelaskan kepada pemirsa Logika Rakyat tentang terkait kronologis kejadian ini gimana, Pak Presiden? Ya, saya selain sebagai Presiden SPGI, Ya. juga Ketua PUK SPMI, Ya. PUK Epson sebelumnya. Ya. Tapi sejak tanggal 7 April, ya, saya mendirikan SPGI Ya. dan sudah mempunyai nomor pencatatan. Nah, kejadian ini ya, kita diskorsing tanggal 6 April ya, dikarenakan ada pemecatan Ya. dari SPMI terhadap beberapa orang pengurus saya, Ya. pengurus PUK di PT Epson. Nah, mereka hanya memberikan waktu 14 hari untuk menyelesaikan, dan selanjutnya kita lakukan sourcing. Ya. Apa salahnya gitu loh? Kok kita konflik setelah kongres diskorsing? Iya. Dan yang paling parah ya, dinyatakan PHK-nya sejak tanggal 10 Februari 2006. Berarti ada cawe-cawe manajemen terhadap internal organisasi ya. Ya sebenarnya bukan kewenangan dia. Apapun organisasinya saya kira bukan urusan manajemen lah. Ya, memang diakui karena apa? Karena manajemen bilang ya, kita telah mengirim surat resmi ke SPMI, ke DPP SPMI, dan hasilnya kita diskorsing. Itu yang menjadi pertanyaan. Ya. Kenapa kok bisa PHK dengan skorsing dengan alasan seperti itu? Sejak kapan rekomendasi dari organisasi serikat pekerja memberikan hak kepada pengusaha untuk melakukan skorsing ya? Aneh juga, ini pertama kali terjadi di dunia ini kayaknya, Pak Jaya. Terus apa saja langkah-langkah dari SPG yang sudah dilakukan sejauh hari ini selain daripada aksi hari ini ya? Karena ini tindakan diduga union busting pada tanggal 13 Mei 2026 kita sudah melapor ke Desna Kerjaan. Ya, dan pelapor sudah di BAP. Kira-kira minggu ini nanti ada panggilan kedua untuk pemanggilan saksi. Yang jelas aksi ini kita mulai tanggal 1 sampai tanggal 2 ini, hari kedua ini ya. Ini sebenarnya alasannya kuat adalah kenapa? Karena adanya penolakan. Wamen pengen datang ke Wamen pengen datang tanggal 2. Ditolak ya dengan alasan sakit. Ternyata setelah diatur ulang, di reschedule tanggal 18 Mei Wamen pengen datang, itu tanggal 18 Juni mau datang, ditolak secara resmi. Gitu. Ada surat resmi ya? Ada surat resmi. Ada surat resmi. Jadi Wamen aja nggak boleh datang ke sini. Itu. Ya kan? Padahal negara ingin hadir membantu penyelesaian dengan mengenyampingkan, dengan mengabaikan aturan undang-undang. Bagaimana kita merancang ke depan lah. Apalagi sejauh ini sudah ada pengaduan ke Satgas PHK nggak? Dari DPP SPGI? Baru kemarin, setelah dilantik ya Bapak Mensesnek sebagai ketua, kita langsung, dan itu langsung diberi tanda terima. Diberi tanda terima. Jadi Pak Mensesnek, Pak Hadi Prasetyo mungkin nonton tayang ini, tolong segera direspon Pak, karena SPG ini bagian daripada koalisi besar perjuangan buruh Indonesia juga. Jadi ya bisa saja nanti aksi solidaritas ini akan bergelombang, dan kita tidak takut dengan siapapun yang mencoba menghalang-halangi. Aksi unjuk rasa itu adalah tindakan pidana. Jadi bodohlah pihak-pihak yang menghalang-halangi aksi unjuk rasa di depan PT Epson ini. Benar nggak? Benar, Pak Presiden. Nah, selain daripada itu, aksi hari ini kira-kira dilakukan sejak kapan dan sampai kapan, Pak Presiden? Rencananya ini sampai tanggal 3 Juli. Sementara ini gitu. Karena kita ya sesuai syariat Islam itu lah. Masalah itu maksimal diselesaikan dalam waktu 3 hari. 3 hari. Ternyata hari ini tidak ada kesepakatan. Kita coba tunggu informasi dari dalam, karena kita sudah menyampaikan, tolong temukan tim saya dengan pengambil keputusan. Hari ini cuma ditemui oleh senior GM HRD dan manajer HRD, bukan pengambil keputusan. Jadi tidak ada keputusan, tidak ada kesepakatan. Jadi GM HRD itu hanya mendengarkan aspirasi, kan? Gitu. Terus aksi ini akan berlanjut terus atau bagaimana? Nanti kita ada jeda gitu. Kalau memang dalam jeda itu tidak ada panggilan atau undangan, ya kita akan bikin aksi sebesar-besarnya itu. Karena kita punya pengalaman di Yamaha. Itu aksi 1 tahun. Tapi berhubung SPG ini
telah bergabung dengan Aliansi Urun Rembuk Serikat Pekerja Buruh Nasional. Nah, kita akan undang secara resmi. Hari ini udah ada yang datang ya, dari Aspek datang, dari PPMI datang juga gitu ya, udah mulai datang. Dari 92 juga itu, tadi, dari Aspek juga ya. Iya, dari Federasi ya. Dari kemarin Aspek Transportasi juga datang. Dari Sepeta juga datang kemarin. Iya, dari Sepeta juga udah datang ya. Walaupun tidak kita undang secara lisan, datang. Kalau kemarin kita undang secara ini semi formal lewat WA. Nah, kalau besok nanti kita undang berdasarkan surat secara resmi satu persatu semua federasi kita undang. Iya. Nah, terus tuntutannya apa daripada SPGI sendiri? Sederhana saja gitu, karena memang ini masalahnya adalah skorsing terhadap 5 orang pengurus dan 7 orang anggota dan 1 orang udah ngambil ya, 11 orang ini dipekerjakan kembali. Iya. Tanpa syarat itu. Semua hak-hak diberikan. Ya. Sekarang ini ya itu yang namanya orang PHK, itu yang namanya asuransi kesehatan dihilangkan. Upahnya tidak dibayar. Dulu sebelum ada lawyer nih. PHK mau berapapun waktunya sebelum ingkrah itu dibayar upahnya. Jadi sekarang ini sudah kehadiran lawyer ini harus kita lawan. Gitu. Nggak boleh kalah nih. Apa? Masa satu orang lawyer bisa menjadi jurisprudensi untuk menghancurkan semua serikat pekerja? Iya. Apalagi ini menyangkut hajat itu orang banyak. Lagi situasi hari ini ya, Pak Prabowo itu mewanti-wanti agar jangan sampai perusahaan itu mudah melakukan PHK. Jikapun terjadi PHK karena masalah permodalan, itu pemerintah siap ambil sikap untuk membeli perusahaan tersebut. Jangan sampai nanti PT Epson ini dibeli juga sama Danantara, gitu kan ya nggak? Ya kan, biar nanti. Tapi dia mungkin kita udah coba minta data itu ya resmi ke BPJS. Ternyata sejak Januari 2025 itu di Maret 2026 itu jumlah pekerja nambah. Lebih banyak daripada setahun dari Januari Desember ya. Itu pada bulan Maret nambah itu. Jadi tidak ada alasan sebenarnya, apalagi alasan efisiensi ya. Efisiensi Bar kata ya, memang perusahaan ini banyak kasus memang union bus terjadi itu hanya karena konflik internal ya. Saya pikir saran saya nih kepada manajemen udah hentikan, kembaliin, karena kan dulu udah pernah, sudah lama kehadiran serikat pekerja ini mungkin udah 2 dekade lebih, dan sejauh itu tidak terlalu banyak tuh. 2 dekade terakhir ini Epson nggak pernah kedengaran tuh terjadi mogok-mogok apa segala macam. Nggak pernah kan? Ya kan, baru kali ini nih sejak ada pihak ketiga. Nah, biasanya pihak ketiga itu selalu menghancurkan. Bikin runyam. Yang bikin runyam itu pihak ketiga, gitu loh, ya nggak? Betul. Jadi ada lagi yang ini juga yang paling hancur nggak ada pihak ketiga, adanya lawyer itu nggak pernah. Gitu. Belum pernah sejak kita berdiri serikat pekerja, nggak pernah tuh kita ngomong sama lawyer, nggak pernah ya. Kecuali di pengadilan di PHI. Iya. Kalau di dalam nggak pernah. Iya. Dan yang paling anehnya lawyer ini sebagai pekerja Epson. Karena sekarang sangat mencekam itu. Banyak kebijakan yang sudah tidak sesuai dengan PKB. Kemarin ada keluhan dari dalam itu ya. Sekarang ini leader dites gitu. Dalam rangka demosi. Padahal demosi diatur itu. Kalau ada bisnis plan, ya ada perombakan struktur, itulah mungkin terjadi demosi. Bahkan ada promosi juga. Tapi kalau misalnya itu karena ada bisnis plan berubah, ya itu yang namanya perubahan dari leader menjadi leader. Kalau memang karena bisnis plan ya, bisnis perusahaan itu tidak demosi. Tapi sekarang tidak ada apa-apa gitu loh. Ada kekisruhan begini, malah dia melakukan interview kepada leader-leader itu ancaman itu. Iya, padahal dia sendiri mungkin leadernya yang masuk lebih senior daripada dia. Gitu kan ya? Iya kan, aneh juga memang ini. Jadi saya kira juga terutama owner ya, yang lagi ini pengusaha dari Jepang itu lebih bijak, karena ya sejauh ini kan hubungan baik-baik saja, dan tiba-tiba ada kejadian seperti begini kan, kita bisa evaluasi. Jadi persoalan perbedaan serikat itu hal biasa di Indonesia. Jadi saya kira apapun casingnya mereka ini hari ini adalah mereka sudah 2 dekade membangun perusahaan ini menjadi seperti ini hari ini kan. Sudah beli 2 perusahaan, ya kan? Ya kan? Besar. Nah, jadi jasa-jasa itu juga harus diperhitungkan. Jangan habis manis sepa dibuang. Anda bisa bayangkan kalau posisi daripada investor ini seperti itu, ya kan? Dan tentu saja saya yakin Pak Haji Bais dan kawan-kawan tidak akan berhenti memperjuangkan ini sampai tuntutannya dipenuhi. Begitu, Pak. Betul. Ada closing statement? Ini sekarang ini udah benar-benar nampak diskriminasi antara serikat pekerja SPMI dan SPGI. SPMI diberikan fasilitas sekretariat, diberikan dispensasi, dan diberikan fasilitas payroll untuk iuran. SPGI enggak. Padahal ya ini kita
sering dengar gitu bahwa ini ada company company compliant itu, yang benar-benar patuh dengan aturan itu, dan benar-benar mengedepan fairness, keadilan itu, fairness itu. Nah itu di mana tuh sekarang ini tidak bisa dirasakan, ya, dan benar-benar menjadi permasalahan yang besar itu, menjadi pertanyaan semua pekerja itu. Dulu bilangnya fairness, tapi ternyata sekarang ada fairness. Dan bahkan yang paling parah lagi nih ya, ada SPFI itu anggotanya nggak jelas. Ya kemarin udah ada 2 kali potongan. Itu anggota pada keluar dan minta potongan dibalikin. Nah, cuma ketuanya kabur. Waduh, itu pidana itu. Kabur. Pidana itu. Jadi Kabur harus gitu. ya yang bersangkutan harus lakukan tindakan pidana karena melakukan pemotongan iuran secara tidak sah, gitu kan? Begitu saya kira ya. Jadi aksi ini mungkin berlanjut besok. Mungkin masih berlanjut karena hari ini dia ada kesepakatan ya. Yang jelas gini, kita ingin ini masalah ini disepakati gitu penyelesaiannya, karena penyelesaian terbaik adalah kesepakatan kita bersama, bukan proses hukum. Kalau sudah proses hukum ya, sampai ada keputusan daripada hukum, mau itu pidana ataupun PHI, ya itu sangat memalukan. Ya seperti Yamaha, ya kan itu kan memalukan manajemen akhirnya. Ya padahal kita udah bilang, udahlah kita kerja, ya damai gitu. Semua pihak akan patuh untuk memutuskan keputusan ya. Nah, tapi sekarang ini kan kenyataannya dia masih nggak mau berkomunikasi. Ya. Proses hukum jalan. Udah, sekarang inilah kita menyerukan melalui media ini ya, Bapak manajemen, ayo ya, kita menata ke depan yang lebih baik. Ya. Kita majukan Epson dengan hubungan industri yang lebih harmonis. Ya. Oke, terima kasih Pak Presiden SPGI Bung Haji Abdul Bais. Jadi Pak Presiden sudah mendengarkan sendiri bahwa SPGI ini siap untuk membina hubungan industrial yang harmonis. Dan seperti sebelum-sebelumnya, ini cuma Pak Haji Bais ini ganti casing nih. Sekarang benderanya dari SPGI. Orangnya mah sama, tentu saja tindakan-tindakannya juga ke depan juga sama lah dalam hal membina hubungan industrial di perusahaan PT Epson ini. Jadi kita berharap kepada pihak manajemen bisa mengambil langkah-langkah yang bijak, juga bisa kita segera mengakhiri apalagi ini perselisihan ini, karena ya seperti kita ketahui seperti ini kan juga yang pada akhirnya juga akan mengganggu lah jalannya proses produksi yang ada di PT Epson. Karena semua pihak juga sebenarnya kalau manajemen PT Epson ini menundukkan sedikit egonya, jangan sampai juga ada pemberi harapan palsu, di backup, di backing, nggak ada backing. Kalau SPG ini backingnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita gak kenal takut dalam hal memperjuangkan hak-hak kita sebagai serikat pekerja yang sudah diatur oleh konstitusi dan Undang-Undang 21 tahun 2000. Maka dari itu saya juga menghimbau kepada seluruh rekan-rekan Federasi Serikat Pekerja maupun Konfederasi Serikat Pekerja yang tergabung dalam Forum Rambu Nasional, juga Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia, mudah-mudahan bisa dapat bersolidaritas di PT Epson Industri ini jika kawan-kawan SPGI nanti akan memberikan pemberitahuan aksi lebih lanjut. Karena sampaikan tadi bahwa aksi akan terus berlanjut sampai tuntutan mereka dipenuhi, yaitu dipekerjakan kembali 11 orang ini. Mungkin itu saja pemirsa Logika Rakyat dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri. Mudah-mudahan tayang ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Hidup buruh! SPGI! Konsisten! SPGI! Konsisten! Komitmen dan konsisten! SPGI! Hidup buruh! Allahu Akbar!